Halo guys, kembali lagi bersama kami Podcast New Gen bersama Stefania Mahendra, Renata Nael Matondang, Albert Kurniawan, dan saya sendiri Laurentius Vito. Pada sesi podcast kali ini, kita akan membahas podcast bertema kebinekaan. Cuaca kayak gini enak minum susu nih, tapi kalau susu sapi udah biasa. Gimana? Kalian punya rekomendasi nggak? Hai guys, kamu pernah coba susu almond belum? Minuman itu enak loh dan juga termasuk makanan fungsional. Makanan fungsional? Apa itu? Makanan fungsional adalah makanan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Emang peran fungsional itu apa? Peran fungsional ini sering disebut juga sebagai makanan yang mempunyai fungsi kesehatan, khususnya untuk prevention atau pencegahan penyakit. Kacang almond sendiri memiliki manfaat yang sangat baik bagi sumber protein, vitamin, kunci, serat, dan antioksidan. Manfaat kesehatan dari almond mentah membantu meningkatkan popularitas dari susu almond ini loh. Susu almond memiliki kadar asam lemak tak jenuh yang tinggi dan lemak sehat ini dapat membantu menurunkan berat badan dan memperlancar aktivitas belajar. Kalau cara bikinnya gimana? Gampang nggak? Cara buatnya pun gampang banget loh. Tinggal siapkan kacang almond mentah, air, madu atau kurma. Tapi kalau nggak suka manis sih sedikit aja. Langkah pertama, rendam kacang almond semalaman. Jika sudah direndam, masukkan air dan almond yang sudah disaring ke dalam blender. Tambahkan madu ke dalam blender kurang lebih selama 3-5 menit, kemudian tuang ke saringan. Dan hingga tersisa almond yang sudah hancur dan susu almond sudah siap disajikan dan bisa langsung dijual. Oh iya, sisa almond tadi bisa dijadikan tepung untuk membuat makaron dan pancake. Sebagian orang berpendapat bahwa susu almond adalah olahan yang kaya akan gizi. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa susu almond biasa saja, seperti susu pada umumnya. Kok bisa ya orang-orang punya pendapat yang berbeda? Hal ini dikarenakan manusia memiliki keberagaman karakter, yang menyebabkan manusia memiliki suatu penilaian yang berbeda dengan manusia lainnya. Jadi pendapat kita belum tentu sama dengan orang lain ya? Ngomong-ngomong tentang kekayaan Indonesia nih, kan pastinya banyak banget ya kan? Sampai-sampai kita dijajah karena kekayaan kita yang begitu banyak. Untungnya kita sudah merdeka. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa kok bisa mempertahankan kemerdekaan kita sampai saat ini? Benar juga. Justru dengan adanya keberagaman di Indonesia, kita jadi suatu negara yang memiliki banyak kekayaan yang bisa kita banggakan. Ngomong-ngomong tentang kekayaan Indonesia nih, kan pastinya banyak banget ya kan? Sampai-sampai kita dijajah karena kekayaan kita yang begitu banyak. Untungnya kita sudah merdeka. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa kok bisa mempertahankan kemerdekaan kita sampai saat ini? Tahu dong, pastinya dengan cara selalu siap untuk membela tanah air, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan melestarikan budaya bangsa. Tapi kira-kira gimana ya pandangan negara luar terhadap kemerdekaan kita? Mestinya ada positif dan negatif. Seperti contohnya yang positif, itu memberikan pembelaan terhadap negara yang dilakukan melalui kerjasama dalam bidang pertahanan, seperti latihan militer bersama, saling mengirimkan perwira militer, dan melalui kerjasama bilateral multilateral. Dan yang negatif, yaitu membentuk negara boneka untuk memecah Indonesia, membentuk NICA, dan melakukan serangan agresi militer kembali ke Indonesia. Dan hal-hal negatif tersebut dilakukan oleh Belanda loh. Lalu gimana dengan respon PBB ya, by the way? Kalau respon PBB sih baik, yaitu menjaga mediator konflik RI dengan Belanda, dengan membentuk Komisi 3 Negara hingga Komisi PBB untuk Indonesia. Ternyata imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia itu berdampak pada seluruh aspek baik seperti politik, ekonomi maupun sosial budaya. Ngomong-ngomong soal kebinekaan nih, hal itu sangat erat loh sama perubahan sosial. Perubahan sosial? Apa itu Bet kalau boleh tahu?
Jadi, perubahan sosial itu adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Masih kurang paham sih. Kalau contohnya gimana sih? Oke, aku kasih contoh biar kamu paham. Kita bahas yang baru-baru ini deh, soal kehidupan saat COVID-19 berlangsung. Sekarang mana ada sih orang yang nggak pakai masker kalau di luar? Yang dulunya masker hanya sebagai aksesoris, sekarang malah menjadi keharusan untuk terhindar dari virus itu sendiri. Oh, paham. Jadi secara tidak langsung berarti hal tersebut merubah kehidupan masyarakat itu sendiri kan jadinya. Iya, bener. Nah, terus hubungannya sama kebinekaan apa? Katanya tadi berhubungan sangat erat. Jadi hubungannya adalah bahwa kita hidup di negara yang punya keanekaragaman adat, suku, budaya, sehingga sangat tidak mungkin bahwa tidak ada perubahan sosial di lingkup tersebut. Bener juga sih. Contohnya apa ya kalau boleh tahu? Kita ambil hal simpel aja, seperti kita hidup di Indonesia yang berbeda-beda agama. Namun dahulu kita terlalu mengkotak-kotak seperti Katolik sendiri, Islam sendiri, dan lain-lain, sehingga kurang toleransi di sananya. Nah, dengan berjalannya waktu dan ketika ada orang yang berani untuk buka suara, sekarang gimana? Orang-orang lama-lama sudah mulai menerima perbedaan tersebut, sehingga timbul toleransi di dalam konsep kebinekaan itu sendiri. Ya, benar juga sih. Ya walaupun masih ada orang yang berpikir bahwa agamanya yang terbaik, namun orang-orang seperti itulah yang diserang oleh masyarakat. Nah, benar, sudah tidak zaman berpikir bahwa agamanya lah yang paling benar atau ajarannya lah yang paling mutlak. Karena setiap orang punya hak untuk yakin kepada agamanya masing-masing dan pasti mempunyai kewajiban untuk menghargai agama orang lain juga. Wah, setuju banget sih sama kata-kata itu. Sama-sama ngomong-ngomong, aku pernah dengar ini nih, bahwa perubahan sosial itu banyak bentuk dan faktornya ya. Kalau boleh tahu, kamu jadikan contoh tadi termasuk perubahan sosial yang bagaimana dan faktornya apa aja ya berarti? Pertanyaan yang bagus sih. Jadi iya benar bahwa perubahan sosial itu ada macam-macam bentuknya, sekaligus juga dipengaruhi oleh faktor tertentu. Untuk contoh yang tadi, itu termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial besar dan didasari oleh faktor konflik sosial. Perubahan sosial? Apa itu Bet kalau boleh tahu? Karena perubahan sosial tersebut mengubah unsur pokok dari struktur sosial hingga perubahan itu diterima oleh masyarakat. Jadi tambah ditimbulkan oleh perubahan sosial besar, menurutku lingkupnya lebih besar daripada perubahan sosial kecil. Dan untuk contoh yang tadi itu termasuk perubahan sosial besar. Oh ya paham. Lalu mengapa terjadi akibat faktor konflik sosial? Seharusnya masih ada sih faktor-faktor lainnya yang mendasari itu. Namun menurutku faktor konflik sosial adalah faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan agama, pasti ada konflik sosial di agama yang dimana pasti karena menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Dan lalu mulailah konflik itu, sehingga lama-lama masyarakat juga merasa resah, seperti bertanya-tanya kayak apakah tidak bisa dihentikan, apakah tidak bisa berdamai antar sesama agama. Nah, setelah ada pemikiran seperti itulah sampailah muncullah orang yang berani buka suara soal hal tersebut, yang dimana hasil dari omongan tersebut sampai bisa merubah kehidupan dan pola pikir masyarakat itu, seperti menjadi lebih menghargai, terus lebih toleransi antar agama, dan lain-lainnya. Sampai segitunya ya berarti hubungan perubahan sosial dengan kebinekaan. Aku jadi mulai paham sih tentang perubahan sosial itu sendiri. Iya, sangat berkaitan sekali. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjaga kebinekaan agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Ya sih, aku setuju banget. Oke, paham Bert.